karena dari yang biasa saya pakai itu kan saya lebih condong ke kimia. Tapi dari musim ke musim hasilnya memang kurang maksimal, sehingga saya dapat informasi dari teman yang itu di IBB, coba dikombinasikan dengan pupuk organik. Setelah saya pakai Pak, saya pakai itu memang waktu saya nyawahnya itu di daerah di Gandok Pak, di desa Gandok itu saya pakai Ciherang Pak ya, itu semi organik Pak, semi organik itu saya mendapatkan 6 ton Pak per bau Pak, ya itu bersih Pak, sampai bandar pun kaget, nggak percaya kalau itu satu bau Pak gitu. Nah, karena itu saya itu kan orang perantau Pak, Tendopol saya itu nggak ada sawah Pak ya. Setiap saya nggak ada sawah, lahan udah saya perbaiki, diambil sama yang punya sawah gitu kan. Sehingga agak dongkol Pak gitu kan. Itu rata-rata Pak, berapa 3 tempat yang saya pakai Pak, itu hasilnya meningkat Pak. Bagus diambil. Ya Pak gitu Pak. Kemarin Pak, saya di Cilamaya Girang, itu Pak Sepul Bendo, itu tetangganya dari Pak Polisi Arman, beliau istrinya orang Rameneng. Itu Cilamaya, sawahnya ada di Cilamaya Girang. Itu kemarin dengan pupuk berserbagia dari tangki yang ukuran 17 liter itu cuma dikasih 20 tetes Pak. 20 tetes. Itu tidak memakai pupuk kimia, tidak memakai insektisida Pak. Memakai keong aja 2 bungkus waktu di awal untuk penanggulangan keong. Waktu panen kemarin saya kawal Pak, itu alhamdulillah mendapatkan untuk yang setengah bau Pak, itu 2,8 Pak. Yang sebelahnya yang memakai pupuk kimia full itu satu bau dapat 4,5. Dan itu sampai komplain sama yang beli gabahnya itu, Pak, saya kan pakai kombi, biasanya hasil kombi itu harga jualnya itu lebih mahal dibandingkan Pak Sepul yang pakai koben. Kenapa harga saya kok lebih murah? Kalau saya bangga, saya tahu rendemen padi itu dipegang aja udah beda Pak gitu kan. Makanya saya beli di punya Pak Sepul ini harganya lebih mahal. Mohon maaf gitu ini Pak. Maka sampai petani itu nyampe bengong Pak. Sampai ikut melihat kamu pakai apa sih? Pakai ini Pak. Nah kan kalau ilustrasinya Pak, berarti 1 liter itu hanya 1 tetes Pak. Karena Pak Sepul Beno itu orangnya apa ya? Orangnya suka mencoba Pak. Ibaratnya karena dia sawah sendiri Pak ya, mohon maaf Pak ya. Dia rugi atau enggak, itu tetap akan saya pakai. Saya nyoba kekuatan dari pupuk organik ini hanya 1 tetes bagaimana? Kalau anjuran di ini Pak, di bungkus ini Pak, di brosur itu 1 liternya itu dikasih 3 tetes, itu udah minimal Pak. 5 tetes itu udah maksimal Pak. Cuma Pak Sepul Beno cuma memakai berapa? Memakai 1 tetes sedikit Pak. Jadi 20 tetes dalam 1 tangki ukuran 17 liter. Ini. Terus yang di Rawameneng sawahnya yang agak ke dalam di Gang 3 juga yang musim kemarinnya dia dapat berarti 5,6 Pak. Itu tidak pakai pupuk kimia. Dia pakai insektisida full organik. Tapi waktu dikenalkan dengan organik tetap pupuk kimia tidak dikurangi. Memakai 50% pupuk kimia. Tapi perlahan dari musim ke musim itu dikurangin. Waktu awal memakai pupuk organik tetap hasilnya sama Pak. Kalau musim kemarin dapat 4 ton, kita dapat 4 ton. Jadi pembenahan tanah dulu Pak. Tapi begitu musim keempatnya peningkatannya Pak nyampe 1 ton Pak. Kalau kita bandingkan Pak, biaya pupuk kimia berapa, insektisida berapa Pak gitu. Kita lebih untung Pak. Terus yang kemarin saya suka memantau Pak, yang kemarin di Buajiyah Samsiah itu di daerah Pasir Rugem. Awalnya sama Pak, dia ragu dengan pupuk organik Pak. Pak, saya coba aja 1 kotak aja Pak ya. Gitu. Waktu itu dia nyoba pakai ini Pak, 1 kotak Pak. Waktu panen saya tanya Pak, itu gimana Bu? Pak, saya rugi Pak. Ruginya kenapa Bu? Kenapa saya nggak memakai organik semua Pak?
Dan sekarang yang hari ini Bapak bisa saya antar nanti kalau ke daerah Ibu, Pasir Rugau, kan tetangganya sama Ibu, itu sekarang umur baru 70 hari Pak, 70 hari tanamannya Pak. Nanti bisa saya antar Pak gitu, kalau mau nggak percaya Pak. Itu pauangannya pun juga gimana Pak, hasil padi, alhamdulillah bagus. Itu pupuk kimia yang 2 bau setengah, biasanya menggunakan 9 kintal pupuk kimia, kemarin cuma menggunakan 4 kintal Pak. Pak, 1. Terus yang di Desa Kiara, Pak Jiwan, sama awalnya dia kena sundep Pak. Terus saya obrolin, dia memakai yang Majmuk Bahagia di fermentasi Pak selama 7 hari. Setelah difermentasi, disemprotkan aplikasi selama 5 hari, saya datang ke sana. Pak Haji dan semprot sudah. Besok saya datang Pak Haji ke sawah Pak Haji. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus Pak. Dan yang 1 kotak Pak waktu panen kemarin ngabarin, Mas sini Mas, saya mau panen nih. Saya mau datang pagi itu terlambat karena ada tamu Pak ya. Akhirnya saya siangnya ke sana. Waktu udah saya panen Pak itu. Yang 1 kotak biasanya itu dipotong bawang tuh bawa di rumah itu 6 karung bersih Pak. Kemarin 1 kotak itu udah 14 karung Pak. Peningkatannya Pak. Ini Pak. Jadi Pak, Bapak jangan percaya sama kita. Biasanya produk apapun yang ditawarkan itu bagus Pak. Enggak ada nomor 2 Pak, nomor 1. Ya Pak. Cuma ngecap Pak, ngecap. Saya pun sama Pak. Tadinya nggak percaya Pak. Tapi saya paham betul Pak. Dalam kondisi tanah kita yang 30 tahun ke belakang Pak, sudah kita pakai pupuk kimia Pak. Itu apa ya? Jadi tanah kita ada rusak Pak. Di pupuk organik ini pembenah. Ada yang namanya bakteri Neobacillus juga Pak. Itu untuk apa? Untuk mengurai tanah supaya subur. Di sini juga ada mikrobanya juga yang untuk penambah Pak. Ada unsur N-nya Pak, unsur N. Jadi unsur nitrogen yang ada di udara ini banyak Pak. Tapi tanaman nggak bisa menangkap oksigen tadi. Makanya dengan mikroba yang ada di pupuk majemuk ini, dia akan ditangkap Pak. Dan akan dikombinasikan, akan simbiosis sama tanaman. Sehingga tanaman itu jadi sehat. Apa yang disampaikan Bu Dokter tadi, itu akarnya sehat Pak. Nah ini Pak. Makanya Pak, kita coba dulu Pak, coba dulu. Alhamdulillah kemarin di daerah Tegal Panjang juga sudah mulai Pak Haji Suhendi sudah mulai memakai Pak. Ini musim yang akan datang Pak. Dan artinya Pak, yuk sama-sama Pak Cuma saya ada pepatah dari orang tua kami Pak Para pendahulu menanam untuk kita Pak. Dan hari ini saatnya kita menanam untuk generasi yang akan datang, generasi berlanjut. Artinya apa Pak? Waktu nenek moyang saya dulu Pak mbah saya dulu, itu pupuk organik, pupuk kandang masuk. Dari kandang bawa ke sawah, dipanggul Pak. Supaya apa Pak? Supaya beberapa tanaman itu, tanah itu subur bagaimana? Oh tadi saya melihat dari Ibu PPL tadi juga mengatakan tadi jangan sembarangan membakar jerami Pak ya. Nah Pak. Kalau dulu jerami itu ditimbun Pak, Pak. Dibikin kompos Pak Supaya apa? Asupan daripada humus itu bisa maksimal untuk pertumbuhan tanaman, tanah bersehat. Makanya Pak, para pendahulu menanam untuk kita, artinya apa Pak? Yuk kita jaga tanah kita. Hari ini yang sudah rusak ini, untuk generasi yang akan datang, tanah kita supaya subur bagaimana? Pak. Coba Pak, saya juga waktu itu di Kerawang ketemu profesor. Kalau di Jawa Barat nih tidak dikurangi pupuk kimia, mohon maaf aja tanah Indonesia tidak akan bisa ditanami. Bisa kayak lilin Pak, karena udah rusak Pak. Kalau kita nggak kembali ke organik Pak untuk membenahi tanah Pak, saya menyayangkan sekali Pak. Generasi kita, anak-anak kita nanti Pak bisa nggak bisa bertani Pak. Mungkin Pak ini banyak saksiannya Pak, karena juga teman-teman kita ada dibagi beberapa tim Pak yang ada kemarin, yang 2 musim ada di Pamanukan, yang tersebar di 64
titik Pak yang ada di beberapa desa Pak. Itu 2 musim di Pamanukan Pak. Itu merasa puas Pak. Merasa puas hasilnya peningkatan tuh itu nyampe pendapatnya yang nggak nyampe 5 ton Pak. Kemarin 5,5 Pak. Rata-rata dari 64 titik Pak di Pamanukan Pak. Dan di daerah desa kalau di daerah Sukajaya Pak, Poskarato arah ke utara Pak, Compreng Pak ya. Itu 1 hektar memakai pupuk organik Pak. Dia mencapai 10 ton Pak. Ini Pak. Ada videonya gitu. Kalau Bapak pengen ketemu sama petani, insya Allah akan kami antar Pak gitu. Insya Allah ya. Jadi mungkin kesaksian dari saya pribadi Pak ya dan teman-teman untuk mewakili informasi dari ini Pak, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.